يا تواب تب علينا وسامحنا وانظر إلينا يا تواب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah KSM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita jumpa dalam kajian-kajian Qur'ani dan kajian-kajian yang insyaallah akan menambah pengetahuan kita terkait dengan ilmu-ilmu agama Islam yang tentunya insyaallah bermanfaat untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Adapun kali ini muncul sebuah pertanyaan bahwasanya makom kasyaf itu sebenarnya apa? Mungkin sering kita mendengar perkataan, fulan kiai misalkan, itu kasyaf. Atau fulan habib itu kasyaf. Nah, kasyaf ini sebetulnya apa? Tentunya banyak definisi-definisi tentang kasyaf, tetapi saya juga sempat mempelajari keterangan dan definisi soal kasyaf ini. Marilah kita ikuti kajian ini dengan sabar, yang insya Allah dengan kesabaran kita akan memperoleh ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat ini. Perlu kita ketahui bahwasanya setiap kali keimanan seorang manusia itu naik ya, dan kotoran-kotoran atau bisa juga disebut hijab, tirai-tirai yang mengotori hati manusia diakibatkan oleh akumulasi dosa. Nah, setiap kali hijab-hijab atau tirai-tirai itu tersingkirkan, maka hati manusia akan menyingkap hakikat-hakikat yang lebih banyak lagi tentang alam semesta ini. Jadi rahasia-rahasia alam semesta akan tersingkap di mata batin orang yang hatinya sudah bersih daripada kegelapan-kegelapan, daripada tirai-tirai yang telah menyelimuti hatinya dikarenakan dosa-dosa yang dia lakukan. Sehingga level daripada orang itu bisa melihat malakut. Malakut ini adalah sisi batin atau wajah batin. Langit-langit dan bumi. Ketika seorang manusia hatinya sudah bersih, dibersihkan daripada kotoran-kotoran dan hijab-hijab, maka dia akan bisa menyaksikan malakut atau wajah batin, sisi batin langit dan bumi, sebagaimana yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim ini beliau menyaksikan malakut, langit-langit dan bumi. Di antaranya ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwasanya hati manusia itu jika tidak lagi terpengaruh oleh setan, maka dia layak dan mampu untuk menyaksikan malakut. Malakut itu sisi batin daripada alam semesta ini. Ataupun dalam sebuah hadis lain disebutkan ilmu hakiki, ilmu yang sebenarnya itu adalah cahaya yang Allah masukkan ke dalam kolbu sebagian daripada hambanya. Dan melalui cahaya tersebut, seorang manusia bisa menyaksikan gaib, sesuatu yang gaib. Kolbu atau ruh manusia itu bagaikan sebuah cermin, di mana ada kalanya dikarenakan adanya debu maksiat, ya kan, dan akhlak yang buruk, maka cermin itu tidak memantulkan
atau tidak menampakkan hakikat apapun. Tetapi manakala debu-debu maksiat itu dicuci oleh air taubah dan debu-debu yang mengotori kaca itu kemudian disingkirkan dengan tahdib nafas atau tirakat, dengan penyucian jiwa, dan akhirnya hati menjadi bersih dan terang benderang, maka hakikat akan terpantulkan di cermin tersebut. Dan pemilik kalbu itu akan memahami rahasia-rahasia ilahi berkat bersihnya kalbunya. Hati yang seperti itu akan mendengar pesan-pesan atau ilham-ilham yang orang-orang yang tidak memiliki kalbu sebersih dia tentunya tidak akan memperoleh pesan-pesan atau ilham-ilham tersebut. Dalam sebuah hadis, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laula anna syayatina yahumuna ila qulubi bani Adam, lanadharu ilal malakut." Sungguh menarik hadis ini. Yang artinya sekiranya setan-setan itu tidak mengelilingi, tidak bertawaf di hati Bani Adam, maka tentunya manusia akan bisa menyaksikan malakut. Cuma sayangnya setan-setan ini selalu menggoda dan bertawaf di sekeliling, mengelilingi kolbu manusia, sehingga dia berupaya untuk menguasai kolbu manusia, sehingga kolbu itu yang seharusnya menjadi tempat Allah Subhanahu wa taala. Al-qalbu haramullah. Hati itu adalah haramnya Allah. Hanya Allah yang bisa menempati kolbu seharusnya. Tetapi karena sudah disandra oleh setan, maka kolbu yang seperti itu akhirnya menjadi kolbu syaitani, karena ditempati oleh setan untuk beranak pinak di kolbu tersebut. Na'udzubillah. Semoga kita dan keluarga kita, anak kita, cucu kita, semuanya dijauhkan daripada tersandranya hati kita oleh setan yang terkutuk. Kemudian di hadis lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laisal ilmu bikasrati ta'allum." Bukanlah ilmu itu bukan dengan banyak-banyakan ta'allum, belajar ke fulan, belajar ke fulan. Ini belum bisa dikatakan ilmu hakiki. Wa innamal ilmu nurun, kata Rasulullah. Ilmu yang sebenarnya itu adalah cahaya. Yaktifuhullahu fi qalbin man yuhib, yang Allah masukkan, yang Allah tanamkan di hati orang yang disukai oleh Allah SWT. Fayanfatihu lahu, maka hati yang seperti itu akan terbuka, akan menyingkap rahasia-rahasia. Wa yusyahidul ghaib, dan hati yang seperti ini akan menyaksikan al-ghaib, hal-hal yang gaib. Wa yansharihu sadruhu, dan dadanya akan yusrah, lapang. Fayatahammalul bala, maka dada yang seperti ini, kolbu seperti ini akan bisa bersabar ketika ditimpa bala, ditimpa ujian-ujian, ditimpa musibah dan malapetaka. Qila ya Rasulullah wa hal lidzalika min alamah? Kemudian salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ada ciri-ciri daripada kolbu yang seperti itu? Apa ciri-cirinya?" Qala sallallahu alaihi wasallam, "At-tajafi an daril ghurur." Orang yang sudah diberikan kolbu, diberikan ilmu hakiki, maka dia akan menjauhkan dirinya dari daril ghurur, dari dunia ini. Hatinya tidak tertambat lagi oleh dunia yang fana. Mungkin dia bekerja, mungkin dia hidup di dunia, tapi hatinya tidak lagi terikat dengan duniawi, karena dia sudah fokus untuk akhirat, untuk kehidupan yang sebenarnya. Wal inaba ila daril khulud, dan dia
inabah ila daril khulud. Dia ingin kembali kepada daril khulud, dunia yang selama-lamanya, yaitu akhirat. Wal istidad lil maut, dan hati yang seperti ini akan selalu bersiap untuk datangnya kematian, qabla nuzulihi, sebelum datangnya kematian itu. Jadi kita kadang-kadang menganggap ilmu itu adalah apabila kita mendengarkan pengajian, itu sudah pasti ilmu hakiki. Atau kita ke pondok pesantren, atau apapun itu sebagai pendahuluan saja. Karena ilmu yang hakiki adalah ilmu yang Allah langsung berikan dan Allah langsung tempatkan di hati orang atau hamba yang Allah sukai. Itulah baru cahaya. Tidak semua ilmu itu cahaya. Kadang ilmu itu menjadi hijab, menjadi malah penghalang bagi yang memilikinya untuk sampai kepada tauhid, untuk sampai kepada cahaya ma'rifah. Karena ilmunya dipergunakan untuk berdagang, ilmunya dipergunakan untuk memuaskan hawa nafsunya, ilmunya digunakan untuk berbangga-bangga dan bersombong diri. Jadi tidak semua ilmu itu adalah ilmu hakiki atau cahaya. Karena ilmu yang hakiki adalah ilmu yang Allah langsung masukkan ke hati seorang mukmin yang Allah sukai. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, hajama bihimul ilmu ala haqiqatil basirah wa basharu ruhal yakin wastalanu masta'warahul mutrafun wa anisu bima stawhasa minhul jahilun wa sahibud dunya bi abdanin arwahuha mu'allaqa bil mahallil ala ulaika khulafa'ullah fi ardih wa du'atu ila dinih. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, yang memiliki makom yang tinggi di sisi Allah itu ilmu dan ma'rifah itu mendatangi orang tersebut, mendatangi kalbu yang seperti itu. Dan dia telah merasakan, menyentuh dengan hatinya ruhal yakin, jiwa keyakinan. Dan apa yang dianggap oleh orang-orang yang menuruti hawa nafsunya itu sulit, bagi mereka adalah mudah. Dan apa-apa yang ditakuti oleh orang-orang jahil, mereka itu sama sekali tidak takut. Bahkan mereka begitu dekat dengan sesuatu yang ditakutkan oleh orang-orang jahil tersebut. Dan mereka hidup di dunia hanya badannya saja, tetapi ruhnya itu sudah naik ke langit yang tinggi. Mereka inilah khulafa, para khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, dan orang-orang yang mengajak kepada agamanya Allah. Di lain kesempatan, dalam sebuah kisah, Dza'lab Yamani, salah seorang sahabat daripada Sayyidina Ali yang sangat dikenal dengan kepintarannya dan pandai pidato, dia mendatangi Sayyidina Ali. Kemudian beliau bertanya sebuah pertanyaan yang aneh. Hal ra'aita rabbaka ya Amirul Mukminin? Wahai Amirul Mukminin, maksudnya Sayyidina Ali, apakah engkau sudah melihat Tuhanmu, melihat Rabbmu? Kemudian Imam Ali menjawab, afa'abud ma la ara? Apakah aku akan menyembah apa yang tidak aku lihat? Kemudian sahabatnya itu bertanya lagi, wa kaifa tarah? Bagaimana engkau melihat Rabb, melihat Allah? Imam Ali berkata, la tudrikuhul uyunu bimusyahadatil ayan. Allah itu tidak bisa disaksikan atau dilihat dengan mata indrawi ini. Walakin tudrikuhul qulub. Tetapi yang bisa menangkapnya, yang bisa menyaksikannya adalah hati, bihaqaiqil iman, dengan hakikat keimanan. Kemudian Sayyidina Ali menambahkan, qaribun minal asya'i ghairu mulabisi, ba'idun minha ghairu mubayini. Allah itu dekat dengan segala sesuatu, tetapi dekatnya itu bukanlah melekat atau nempel dengan sesuatu itu. Dan begitu juga Allah itu jauh dari segala sesuatu,
tetapi jauhnya itu bukanlah dia Allah SWT asing daripada sesuatu-sesuatu itu. Maka jelas sekali untuk menangkap dan memahami wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa hanya dengan menggunakan argumen-argumen akal, karena wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa dimengerti oleh berbagai lapisan masyarakat yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seorang wanita tua itu bisa membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan argumen sederhananya. Argumen yang disampaikan oleh seorang wanita yang sedang memintal atau menenun. Dia mengatakan tenunan ini tidak akan bisa tercipta dengan sendirinya tanpa ada yang menenun. Dengan argumen sederhana itu, wanita tua ini dapat menangkap dan memahami wujud atau keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang dimaksud dengan melihat dan menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukanlah dengan penglihatan mata indrawi, melainkan melihat dengan mata batin manusia. Ikhwani wa akhwati, cukup dulu di sini. Insyaallah nanti pada sesi berikutnya kita akan tambah lagi kajian-kajian tentang topik yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tawwab tub alaina وسامحنا وانظر إلينا يا تواب